Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bunda semua? Jumpa lagi di pembelajaran tematik bersama bunda. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita baca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Fokus pembelajaran hari ini adalah ilmu pengetahuan alam. Oke anak bunda, materi kita hari ini adalah sistem pencernaan manusia. Anak bunda tahu tidak apa itu pencernaan? Pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Organ pencernaan kita terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Sekarang kita akan membahas mekanisme pencernaan makanan pada manusia. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Mulut berfungsi menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di dalam mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan juga lambung. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantung dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli, yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian akan dikeluarkan oleh anus. Yang terakhir adalah anus. Anus adalah lubang yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Demikianlah penjelasan dari Bunda mengenai sistem pencernaan manusia. Sekarang tugas anak Bunda adalah menggambar sistem pencernaan manusia. Anak bunda siapkan kertas, pensil, dan alat mewarnai. Kemudian buatlah gambar sistem pencernaan. Lalu tambahkan keterangan nama organ pencernaan pada gambar tersebut. Terakhir, beri warna pada gambar agar lebih menarik. Untuk contoh, anak bunda bisa lihat gambar di halaman 56 buku tematik tema 3. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.